إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, marilah waktu yang mulia ini kita gunakan untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, pada khutbah singkat kali ini perkenankan kami menyampaikan sebuah tema pengemis ekstremis. Tema ini terilhami dari bacaan buku pagi tadi. Ada satu buku para hadirin yang bagus sekali yang berjudul Pengemis Undercover. Ditulis oleh Dimas dan dicetak pada tahun 2013. Buku itu mengupas tentang rahasia-rahasia pengemis yang mungkin kita baru tahu atau banyak dari kita sebetulnya sudah tahu. Pada awal-awal penulis tersebut menguraikan tentang sejarah arti dari mengemis yang sebetulnya itu dari kata kemis. Dulu Raja Pakubuwono ke-10 Kesultanan Surakarta setiap Kamis sore selalu jalan dari Keraton Surakarta ke Masjid Agung Surakarta, yang jalan kaki itu tidak sampai memakan waktu 10 menit. Beliau ketika jalan dan melalui alun-alun lor itu selalu orang-orang Surakarta diam dan menunjukkan rasa hormat. Dan Raja Pakubuwono X terkenal sebagai dermawan sehingga setiap menemui orang yang menyambutnya diberilah uang oleh raja. Sehingga kebiasaan itu dibuat oleh orang-orang sebuah rutinitas yang setiap Kamis mereka berdiri di alun-alun antara Kesultanan Surakarta sampai Masjid Agung Surakarta, sehingga disebut sebagai ngemis dari kata kemis, hari Kemis. Yang kalau dalam kamus KBBI mengemis itu artinya meminta-minta. Dari kata meminta-minta itu sudah berbeda dengan meminta. Karena meminta itu hanya satu kali, tapi kalau meminta-minta berarti sudah berkali-kali. Dan bisa jadi itu sudah menjadi sebuah profesi. Hadirin, di antara kita yang kurang beruntung memang ada dia miskin harta. Apabila dia miskin harta, ketika dia meminta dan itu cukup memenuhi kebutuhannya, maka dia akan stop, akan selesai dari meminta itu. Namun berbeda apabila kita memiliki mental, miskin mental. Ini yang menjadi PR kita semua, terlebih umat Islam. Mari kita angkat mental-mental anak-anak kita, keturunan kita, saudara kita, tetangga-tetangga kita, agar tidak miskin mental. Kenapa? Karena orang kalau sudah miskin mental, maka selamanya dia akan nyaman dengan meminta-minta dan dia tidak akan bisa berkembang, bangkit dalam
ekonomi yang mandiri benar-benar dari usahanya sendiri, bukan dari minta-minta orang lain. Hadirin rahimakumullah, orang yang meminta-minta, mohon maaf, banyak motifnya. Ada yang memang benar dia kekurangan dan terdesak, darurat, maka ini diperbolehkan oleh Islam. Ada seorang sahabat namanya Qabisah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia menanggung beban orang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tunggu di sini wahai Qabisah. Kalau nanti ada orang yang sedekah, maka kamu akan saya beri." Wahai Qabisah, orang yang meminta-minta itu tidak boleh kecuali dengan 3 keadaan. Yang satu, pertama, dia sedang menanggung hutang atau beban hidup orang lain. Yang kedua, dia tertimpa musibah sehingga hartanya habis, maka ini diperbolehkan meminta-minta, mengemis. Dan yang ketiga, apabila kefakiran melanda dirinya dan benar-benar darurat, dan itu pun harus disaksikan oleh 3 orang kalau dia benar-benar sedang kekurangan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis sahih riwayat Muslim ini, 3 hal tersebut diperbolehkan untuk meminta-minta atau mengemis. Namun apabila seseorang sengaja mengemis, meminta-minta untuk memperkaya diri, ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya juga sahih riwayat Imam Muslim, "Man sa'alan nasa amwalahum takatsura." Siapa yang dia mengemis, meminta-minta untuk memperkaya diri, fa innama yas'alu jamra, maka dia hakikatnya sedang mengambil bara api. Kata Rasulullah, dipilih pilihan 2. Falyastaqilla aw liyastakfir. Terserah dia. Meminimalisir atau justru malah memaksimalkan hal tersebut atau meminta-minta itu. Hadirin rahimakumullah, kita semua tidak bisa 24 jam menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala sangat mengapresiasi orang-orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Benar-benar bekerja, berdagang, menjadi karyawan, berupaya, bukan meminta-minta. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fahuwa fi sabilillah. Orang yang dia benar-benar bekerja untuk mencukupi kebutuhan istri anak-anaknya, untuk membayar SPP anaknya, sekolah anaknya, bahkan punya orang tua yang sudah sepuh, yang tidak bisa bekerja sendiri, dia cukupi kebutuhannya. Rasulullah mengapresiasi dia fi sabilillah. Itulah ibadah yang terpanjang. Tidak mungkin kita semua sujud 8 jam, namun ternyata kita bisa bekerja 8 jam, berarti itulah ibadah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, perihal ini perlu kita menjadi perhatian, bahwasanya moto hidup seorang muslim bukan take and give, bukan menerima, meminta baru memberi. Namun moto hidup seorang muslim adalah give and take. Berilah, mempunyai mental pemberi, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki yang lebih. Al-yadul ulya khairum minal yadil sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang sedang
tertekan hidupnya, kekurangan. Mari sama-sama mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana diceritakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Sekelompok orang-orang pengemis Madinah selalu datang ke Rasulullah. Rasulullah selalu beri mereka. Namun ketika itu harta Rasulullah sudah habis, tapi mereka masih meminta. Akhirnya Rasulullah menyatakan, "Ma yakunu indi min khairin falan udakhirahu ankum." Kalau toh masih ada hartaku, tidak mungkin aku simpan dari kalian. Namun semuanya sudah habis. Rasulullah kemudian menyatakan, "Wa man yasta'fif yu'iffahullahu azza wa jalla." Siapa yang menjaga harga dirinya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Wa man yasbir, siapa yang bersabar, yusabbiruhullah, Allah jadikan dia orang yang mempunyai mental baja, mental yang kuat. Maka hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita berupaya sebaik mungkin. Mengemis memang haram hukumnya apabila sekali lagi itu untuk memperkaya diri. Namun apabila terdesak, maka itu boleh dan itu harus sewajarnya apabila kebutuhannya sudah selesai. Bagi para hadirin yang diberikan takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus bijaksana dalam memberi pengemis-pengemis tersebut. Kenapa jangan sampai kita memberi pengemis yang masih sehat, kita beri 5.000 rupiah. Memang itu sangat ringan, kecil bagi jenengan. Tapi ketika itu dilihat oleh orang-orang yang jualan bakso, orang-orang yang jualan gorengan, dia harus membuat 5 gorengan untuk mendapatkan 5.000. Tapi ketika melihat ada orang yang mengemis mendapatkan 5.000 hanya dengan mengangkat tangannya, maka kita sama hanya tidak mendidik umat ini. Kita juga tidak boleh menghardik, mencemooh pengemis-pengemis, tidak boleh. Karena itu larangan yang sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala pada surat Ad-Duha, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun pengemis jangan engkau bentak, maka radduhu raddan jamilan. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tolaklah dengan kalimat yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mental-mental yang kuat, mental-mental pemberi, dan semoga kita yang sedang kekurangan, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, jamaah kita, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga harga dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama menjadi muslim yang bermental pemberi, bukan mental peminta-minta. Hadirin rahimakumullah, semoga khutbah yang singkat ini bisa memberikan pelajaran yang berarti bagi kita semua. Aqulu qauli hadza, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.